Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai identifikasi profil nasabah, menjual produk dana, negosiasi, dan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip mengenal nasabah dalam perbankan. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan Indonesia dalam melakukan tugasnya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat, penyimpanan dana, dan terciptanya perbankan yang sehat. Dalam menjalankan tugasnya, perbankan syariah berperan sebagai intermediari atau perantara antara para pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus of funds dengan para pihak yang kekurangan atau memerlukan dana atau lack of fund. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank tentu akan menghadapi berbagai macam resiko usaha. Prinsip mengenal nasabah dalam perbankan. Satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenali nasabah yang dikenal juga dengan istilah Know Your Customer Principle. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank. Yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah dalam PBI ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi nasabah yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan antara lain, yang pertama adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Yang ketiga adalah transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan untuk meminimalisir berbagai resiko seperti resiko operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi, dan resiko reputasi. Di samping itu, dengan menerapkan prinsip itu, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih komprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah, tetapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan. Cara menjual produk keuangan perbankan. Cara menjual produk keuangan perbankan umumnya harus dipahami betul oleh pihak bank agar produk bank yang diperkenankan nantinya mendapatkan respon positif dari masyarakat sebagai pengguna produk yang ditawarkan. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat seperti tabungan deposito, kredit, atau investasi perbankan, atau produk-produk tersebut dikeluarkan pastinya dengan perhitungan keuntungan dan kerugian yang mungkin dialami pihak bank selama menjalankan program tersebut. Cara menjual produk keuangan perbankan. Berikut ini adalah beberapa cara umum yang ditempuh oleh pihak-pihak bank sebagai cara menjual produk keuangan perbankan yang dimilikinya. Yang pertama yaitu promosi tabungan. Ada beberapa jenis tabungan yang dikenal oleh masyarakat awam dan umumnya tabungan yang dikenal oleh masyarakat dibedakan berdasarkan besarnya setoran awal, besarnya bunga yang ditawarkan, pemilik rekening tabungan, dan tujuan seseorang membuka tabungan. Brosur dan konsultan produk perbankan. Ketika Anda datang ke sebuah bank, Anda pasti melihat banyak sekali brosur yang ditempatkan di kotak khusus dengan letak berdekatan dengan customer service. Brosur juga menjadi salah satu cara menjual produk keuangan perbankan yang
yang menyediakan gambaran kasar mengenai berbagai produk yang menyediakan tawaran oleh suatu bank. Brosur produk perbankan umumnya dibuat seefisien mungkin untuk memberi informasi umum keuntungan yang akan didapatkan oleh para nasabah yang hendak melakukan investasi melalui produk tersebut. Oleh pihak bank, umumnya tim khusus marketing menguasai satu produk investasi saja. Hal tersebut karena masing-masing tim harus mampu menjadi konsultan ahli produk perbankan yang memberi info kerugian dan keuntungan perolehan nasabah dalam investasi. Berikutnya, edukasi masyarakat. Cara menjual produk keuangan perbankan yang berikutnya berkaitan dengan edukasi masyarakat. Edukasi dilakukan oleh tim khusus bank yang memang sudah menguasai manajemen resiko produk perbankan. Edukasi ini dilakukan dengan pengadaan seminar perbankan yang umumnya bekerja sama dengan lembaga dunia keuangan atau fakultas dengan jurusan ekonomi. Edukasi produk dunia perbankan juga dapat dilakukan dengan perorangan datang ke bank untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai produk tertentu. Edukasi ini penting dilakukan untuk memberi informasi mengenai perbedaan produk yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh bank. Beberapa produk yang kadang sering disalahartikan sebagai produk bank namun sebenarnya bukan merupakan produk resmi dari bank. Contohnya adalah produk asuransi. Yang keempat, investasi perbankan. Cara menjual produk keuangan perbankan berikutnya berkaitan dengan produk investasi perbankan. Produk investasi perbankan seperti reksadana, obligasi, dan saham jika dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan baik pihak bank maupun pihak nasabah. Penempatan orang yang ahli sebagai penanggung jawab produk investasi akan berpengaruh pada tingkat penjualan produk dan menaikkan kredibilitas dari bank tersebut, sehingga dalam pemasaran produk berikutnya pasar akan lebih mudah percaya dan akan tingkat keamanannya. Berikutnya, melihat pangsa pasar. Cara menjual produk keuangan perbankan berikutnya adalah memperhatikan pangsa pasar. Pihak bank dapat mengeluarkan berbagai jenis produk dengan kriteria tingkatan masyarakat yang menjadi tujuannya. Contohnya saja untuk produk kredit KPR yang dikeluarkan oleh bank. Ketentuan yang menyertai dapat berbeda disesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah, sama halnya dengan produk deposito. Ada juga produk deposito yang dikhususkan untuk kalangan menengah bawah. Semoga informasi mengenai cara menjual produk keuangan perbankan akan menambah pengetahuan Anda mengenai produk perbankan di sekitar. Negosiasi dan transaksi. Negosiasi merupakan proses pencapaian kesepakatan di antara pihak yang berkepentingan melakukan transaksi. Negosiasi dalam perspektif manajemen modern merupakan salah satu cara negosiasi jika tidak menghasilkan manfaat yang sama, memuaskan para pihak dengan kontrak yang jujur dan tidak multitafsir. Itulah sebabnya dalam menjalankan transaksi bisnis di dalam dunia perbankan syariah dan nasabah jarang terjadi konflik sebagai akibat isi kontrak tidak adil dan melakukan syirkah dalam mudharabah antara pihak bank syariah dan nasabah. Misalnya negosiasi dalam keuntungan pengelolaan dan bagi hasil. Berbagai syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak adalah bagian penting dari prinsip syariah. Berbicara di dalam dunia perbankan syariah, negosiasi antara nasabah dan bank syariah basisnya adalah keadilan dua pihak yang bersepakatan melakukan kerjasama. Negosiasi berbasis nilai-nilai kerjasama, take and give antara manusia dalam berbisnis selalu terjadi. Negosiasi berbasis nilai-nilai dalam perspektif Islam terarah pada negosiasi yang menghasilkan kesepakatan yang saling memuaskan kedua belah pihak. Demikian presentasi dari saya dan Mia, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.